Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang keautentikan Al-Quran. Dalam hal terjaganya kemurnian dan keautentikan Al-Quran ini, Al-Quran memberikan tantangan, terutama kepada orang-orang kafir dan siapa saja yang meragukan kebenarannya. Mereka menuduh bahwa Al-Quran hanyalah sejenis mantra-mantra tukang tenun dan kumpulan syair-syair. Adapun tantangan-tantangan yang diberikan yaitu terdapat pada surat At-Tur ayat 33-34, Al-Isra ayat 88, Yunus ayat 38, dan Al-Baqarah ayat 23. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. Artinya, bahkan apakah mereka juga berkata, dia Nabi Muhammad mereka-rekanya? Tidak, merekalah yang tidak beriman. Nah, pada ayat ini, dengan menggunakan bentuk kalimat pertanyaan, Allah menerangkan tuduhan orang-orang kafir bahwa Nabi dianggap mengada-ngada, menyatakan sesuatu yang dikarang-karang sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Bentuk pertanyaan ini merupakan suatu dorongan agar mereka berpikir untuk mencari jawaban dengan menggunakan akal sehat. Pada ayat ke-34, cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Nah, dalam ayat ini, Allah menjawab berbagai tuduhan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW dengan tantangan untuk mencoba membuat seperti apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Kalau Nabi itu dituduh penyair, maka di tengah-tengah mereka itu banyak penyair yang fasih. Kalau Nabi dituduh tukang tenun, bukankah di tengah-tengah mereka juga banyak tukang tenun yang ahli? Atau kalau ia dituduh mengada-ngadakan, bukankah di tengah-tengah mereka itu juga banyak ahli pidato, lancar berbicara dengan keindahan tutur katanya, dan sebagainya? Maka, mengapakah mereka tidak sanggup membuat suatu ungkapan seperti Al-Quran bila mereka memang orang-orang yang benar dalam tuduhan mereka? Bahkan, mereka mempunyai tokoh-tokoh ahli yang punya kemampuan besar dalam berpidato, bersyair, dan telah banyak pengalaman menyusun kalimat dengan menggunakan gaya bahasa puisi atau prosa. Walaupun demikian, nyatanya mereka masih tidak mampu membuat suatu surat pun seperti Al-Quran meskipun mereka semua bekerja sama secara berkelompok. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Artinya, katakanlah, sungguh jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan mukjizat Al-Quran dan keutamaannya, yaitu Al-Quran benar-benar dari Allah dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti bahwa Al-Quran itu dari Allah, bukan buatan Muhammad sebagaimana yang didakwahkan oleh orang-orang kafir Mekah dan ahli kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan tantangan kepada mereka yang mengabaikan dan memandang Al-Quran itu bukan wahyu Allah untuk membuat tandingan Al-Quran. Tetapi Allah menegaskan bahwa mereka tidak akan mampu membuat kitab yang sama. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Artinya, bahkan apakah pantas mereka mengatakan dia Nabi Muhammad telah membuat Al-Quran itu?
Katakanlah Nabi Muhammad, kalau demikian, buatlah satu surah yang semisal dengannya, dan ajaklah siapa yang dapat kamu ajak selain Allah untuk menolongmu, jika kamu orang-orang yang benar. Nah, pada ayat ini, Allah mengalihkan pembicaraan kepada orang-orang jahiliyah yang mengingkari kerasulan Muhammad SAW dan Al-Quran itu ciptaan Muhammad. Menghadapi tuduhan orang-orang jahiliyah itu, Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar menangkis tuduhan mereka dengan mengatakan bahwa apabila perkataan mereka itu benar, hendaklah mereka membuat sebuah surah yang semisal dengan sebuah surat dalam Al-Quran. Dari segi daya tariknya, petunjuk ilmunya, gaya bahasanya, dan susunannya. Sebagai tantangan kepada mereka, Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada mereka agar mereka mengajak siapa saja yang dipandang mampu selain Allah untuk membuktikan apa yang mereka ucapkan itu. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Artinya, jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Nabi Muhammad, buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Nah, di sini Allah memberi tantangan kepada orang-orang kafir. Kalau benar Muhammad yang membuatnya, niscaya kamu tentu sanggup pula membuatnya, karena kamu pasti sanggup melakukan segala perbuatan yang sanggup dibuat oleh manusia. Ajak pula lah berhala-berhala yang kamu sembah dan pembesar-pembesaranmu untuk bersama-sama dengan kamu membuatnya, karena kamu mengakui kekuasaan dan kebesaran mereka. Kemudian Allah menegaskan, jika kamu benar dalam pengakuanmu itu, tentu kamu sanggup membuatnya. Tetapi kamu adalah orang-orang pendusta. Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari Allah. Karena itu mustahil manusia dapat membuatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling besar bagi Muhammad SAW. Bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Bukti-bukti keautentikan Al-Quran dapat dilihat dari segi keunikan redaksinya, segi kemukjizatannya, dan segi sejarahnya. Yang pertama, dilihat dari segi keunikan redaksinya. Di dalam buku yang berjudul Al-I'jaz Al-Adad Al-Quran Al-Karim oleh Abdul Razak Naufal telah disimpulkan bukti keautentikan Al-Quran dari segi keunikan redaksinya, yaitu yang pertama, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya atau lawan katanya. Misalnya, Al-Hayah yang artinya kehidupan dan Al-Maut yang artinya kematian. Masing-masing kalimat tersebut tertulis dalam Al-Quran sebanyak 145 kali. An-Naf, manfaat, dan Al-Fasad, kerusakan. Masing-masing tertulis sebanyak 50 kali. Al-Har, panas, dan Al-Bard, dingin. Masing-masing tertulis 4 kali. Yang kedua, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan sinonim atau makna yang dikandungnya atau persamaan katanya. Yang pertama misalnya Al-Harth, membajak sawah, dan Az-Zira'ah yang artinya bertani. Masing-masing kalimat tersebut tertulis 14 kali. Al-Ujub, membanggakan diri atau angkuh, dan Al-Ghurur, angkuh. Masing-masing tertulis 27 kali. Ad-Dallun, orang sesat, dan Al-Mauta, mati jiwanya. Masing-masing tertulis dalam Al-Quran sebanyak 17 kali. Yang ketiga, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjuk pada akibatnya. Misalnya, al-infaq, menafkahkan,
akibatnya yaitu hati kita akan ar-ridho, rela, kerelaan. Nah, masing-masing kalimat tersebut tertulis 73 kali. Al-bukhl, kekikiran. Akibatnya al-hasrah, penyesalan. Masing-masing kalimat tersebut tertulis dalam Al-Quran sebanyak 12 kali. Al-kafirun, orang-orang kafir. Akibatnya yaitu anar, mereka akan masuk ke dalam neraka. Nah, kalimat tersebut tertulis dalam Al-Quran sebanyak 154 kali. Yang keempat, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya. Misalnya, al-israf, pemborosan, dan al-surat, ketergesa-gesahan. Masing-masing tertulis 23 kali. Al-mau'izah, nasihat atau petuah, dan al-lisan atau lidah. Masing-masing tertulis 25 kali. Al-asra, tawanan, dan al-harb, perang. Masing-masing 6 kali. Yang kelima, di samping keseimbangan-keseimbangan tersebut ditemukan pula keseimbangan khusus. Misalnya kata yaum atau hari dalam bentuk tunggal sejumlah 365 kali, sebanyak hari-hari dalam setahun. Al-Quran menjelaskan bahwa langit ada 7, dan penjelasan ini diulanginya sebanyak 7 kali pula, yaitu pada surah-surah Al-Baqarah ayat 29, Al-Isra ayat 44, Al-Mu'minun ayat 86, Al-Fusilat ayat 12, At-Tolaq ayat 12, Al-Mulk ayat 3, dan Nuh ayat 15. Dan yang terakhir, kata-kata yang menunjuk kepada utusan Tuhan, baik Rasul atau Nadhir atau pemberi peringatan. Keseluruhannya berjumlah 518 kali, dan ini seimbang dengan jumlah penyebutan nama-nama Nabi dan Rasul dan pembawa berita tersebut, yakni 518 kali. Dan juga huruf-huruf hijaiyah yang terdapat pada awal beberapa surat dalam Al-Quran adalah jaminan keutuhan Al-Quran sebagaimana diterimanya oleh Rasulullah SAW. Tidak berlebih atau berkurang satu huruf pun dari kata-kata yang digunakan oleh Al-Quran. Kesemuanya habis terbagi 19 sesuai dengan jumlah huruf-huruf yang terdapat dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai contoh, huruf Qaf yang merupakan awal dari surat Qaf ditemukan terulang sebanyak 57 kali atau 3 kali 19. Demikian juga huruf-huruf yang lainnya sesuai dengan hasil penelitian. Yang kedua, bukti keautentikan Al-Quran dilihat dari segi kemukjizatannya. Dari segi kemukjizatannya ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, segi isi atau kandungan Al-Quran dan segi bahasa Al-Quran. Dari segi isi atau kandungan Al-Quran, yang pertama, Al-Quran mengungkap sekian banyak ragam hal gaib, seperti halnya mengungkap kejadian masa lampau yang tidak diketahui lagi oleh manusia, karena masanya yang telah demikian lama, seperti peristiwa tenggelamnya Fir'aun dan diselamatkannya badannya. Dalam Al-Quran, banyak terdapat ramalan-ramalan tentang peristiwa-peristiwa yang belum terjadi, tetapi kemudian betul-betul terjadi dalam sejarah sebagaimana diramalkan. Misalnya, ramalan Al-Quran tentang kemenangan akhir kerajaan Romawi dalam peperangan melawan kerajaan Persia dan menjadi kenyataan sejarah pada tahun 624 Masehi, yaitu 7 tahun sesudah ramalan Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci Allah yang terakhir merupakan kitab suci yang lengkap dan sempurna, di mana pokok-pokok atau prinsip-prinsip ajaran yang dahulu, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, telah dibawa juga oleh Al-Quran. Bahkan, agama Islam yang dibawa Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, merupakan puncak kesempurnaan dari agama Allah yang diwahyukan
kepada para nabinya sejak nabi yang pertama. Dilihat dari segi bahasa Al-Quran. Yang pertama, kelembutan Al-Quran. Kelembutan Al-Quran secara lafizah yang terdapat dalam susunan suara dan keindahan bahasanya. Keserasian Al-Quran, baik itu untuk awam maupun kaum cendekiawan, dalam arti bahwa semua orang dapat merasakan keagungan dan keindahan Al-Quran. Yang ketiga, sesuai akal dan perasaan, di mana Al-Quran memberikan doktrin atau ajaran pada akal dan hati, serta merangkum kebenaran dan kehidupan dan keindahan sekaligus. Yang keempat, keindahan sajian Al-Quran serta susunan bahasanya, seolah-olah merupakan suatu bingkai yang dapat memukau akal dan memusatkan tanggapan serta perhatian. Yang kelima, keindahan dalam liku-liku ucapan atau kalimat serta beraneka ragam dalam bentuknya, dalam arti bahwa satu makna diungkapkan dalam beberapa lafaz dan susunan yang bermacam-macam yang semuanya indah dan halus. Yang keenam, Al-Quran mencakup dan memenuhi persyaratan antara bentuk global dan bentuk terperinci. Yang ketujuh, dapat mengerti sekaligus dengan melihat segi yang tersurat. Dan yang terakhir, bukti-bukti keautentikan Al-Quran dilihat dari sejarahnya, yaitu kekuatan hafalan orang-orang Islam. Nah, dari informasi sejarah juga telah terbukti bahwa Al-Quran terjaga kemurniannya. Al-Quran tidak dapat dipalsukan. Hal ini disebabkan karena banyak di antara umat Islam yang menjaganya dengan kekuatan hafalan mereka. Dan ternyata kekuatan hafalan ini pula lah yang menjadi jaminan penguat dalam menjaga kemurnian dan keautentikan Al-Quran tersebut. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun secara berangsur-angsur. Kala itu, banyak sahabat Nabi yang menghafal Al-Quran. Di samping juga, setiap kali turun ayat, maka ayat tersebut langsung ditulis dalam media yang sangat sederhana, seperti tulang, batu, pelepah kurma, kulit binatang, dan lain sebagainya. Sehingga pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, Al-Quran tersebut dikodifikasi dalam bentuk mushaf atau lembaran-lembaran. Kekuatan hafalanlah yang menjadi satu unsur terpenting dalam menjaga kemurnian dan keautentikan Al-Quran. Singkatnya, kemurnian dan keautentikan Al-Quran terletak pada kemukjizatan Al-Quran yang tidak bisa ditiru oleh siapapun, dan adanya kekuatan hafalan orang-orang Islam yang juga berperan dalam menjaga keautentikannya. Sejarah pun telah membuktikannya. Nah, teman-teman, terima kasih telah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.